Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta channel menelusuri jejak sejarah. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Para pencinta channel menelusuri jejak sejarah, sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia pernah menyatakan Timor Timur atau sekarang lebih dikenal dengan Timor Leste sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana reaksi masyarakat Timor Timur atas kebijakan politik pemerintah Indonesia tersebut? Bagaimana reaksi dari Portugis, negara-negara Barat, dan PBB? Bagaimana usaha Indonesia agar Timor Timur diakui sebagai bagian dari Indonesia oleh negara lain? Mengapa kemudian masyarakat Timor Timur meminta pisah dari Indonesia? Dan bagaimana sikap pemerintah Indonesia atas ide masyarakat Timor Leste yang meminta berpisah dari Indonesia? Sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan mensubscribe video ini agar channel ini lebih berkembang. Pantai Makassar yang terletak di Okusi, Timor Leste, adalah tempat pertama armada Portugis menginjakkan kakinya di Pulau Timor tahun 1520. Setelah itu, orang-orang Portugis makin intensif datang ke Pulau Timor. Setelah orang-orang Belanda berhasil mencapai Banten, perkembangan selanjutnya orang-orang Belanda juga datang ke Pulau Timor. Persaingan kedua bangsa Eropa ini akhirnya memunculkan konflik yang diakhiri dengan Perjanjian Lisabon tahun 1859. Pulau Timor bagian barat jatuh ke tangan Belanda, sedangkan bagian timur jatuh ke tangan Portugis. Dalam perkembangannya, kampung-kampung orang Portugis terus bermunculan di Pulau Timor hingga akhirnya menjadi koloni Portugis hingga 1942. Daerah ini pada masa itu disebut Timor Portugis. Setelah ditinggalkan oleh Jepang tahun 1945 karena kalah dalam Perang Dunia Kedua, Pulau Timor bagian timur dikuasai kembali oleh Portugis hingga 1975. Tahun 1974, Presiden Portugis Dr. Antonio Salazar dan Perdana Menterinya Caetano yang memerintah secara otoriter digulingkan oleh Jenderal Antonio de Spinola yang mendukung sistem demokrasi. Peristiwa ini dikenal dengan Revolusi Bunga Anyelir. Sejak berkuasa Jenderal Antonio, banyak kebijakan baru yang dilakukan, termasuk bagi tanah jajahan Portugis, khususnya Timor Portugis. Salah satunya adalah menentukan nasib sendiri melalui referendum. Untuk maksud tersebut muncullah beberapa partai politik lokal di Timor Timur, seperti Fretilin, UDT, Apodeti, Kota, Aditla, dan Trabalista. Semua partai tersebut memiliki pendapat yang berbeda tentang masa depan Timor Portugis.
Fretilin yang berideologi komunis, didukung oleh kaum muda, khususnya mahasiswa, menginginkan Timor Portugis merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. UDT yang didukung oleh para pegawai negeri menginginkan Timor Portugis menjadi daerah otonomi Portugis dan akan melepaskan diri bila saatnya sudah tepat. Apodeti yang didukung oleh pemuka adat menginginkan Timor Portugis bergabung dengan Indonesia karena memiliki kemiripan budaya. Kota menginginkan sistem monarki tradisional yang berfokus pada pemimpin lokal. Aditla menginginkan Timor Portugis bergabung dengan Australia. Ide ini kemudian ditolak oleh pemerintah Australia, sedangkan Trabalista yang didukung oleh para pendatang dari Cina dan orang-orang Arab menginginkan perubahan di Timor Portugis secara terkendali. Perbedaan pendapat antara partai-partai tersebut akhirnya memunculkan konflik yang didominasi oleh Fretilin. Dalam situasi yang semakin tak terkendali, pemerintah dan tentara Timor Portugis meninggalkan Pulau Timor dan lari ke Portugis pada tanggal 27 Agustus 1975. Timor Portugis terjadi kekosongan pemerintahan. Di tengah suasana politik yang kacau di Timor Portugis, di Roma, Italia, dibuatlah pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, dengan Menteri Luar Negeri Portugis, yaitu Ernesto Melo Antunes, pada awal November 1975. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan berdiri República Democrática de Timor-Leste dengan presidennya adalah Francisco Xavier do Amaral. Usaha ini mendapat dukungan dari Uni Soviet, Cina, Kuba, dan belakangan Portugis juga mendukung. Proklamasi yang dilakukan oleh Fretilin mendapat reaksi balasan dari partai Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalista dengan membuat proklamasi Balibo. Pihak Fretilin menuduh proklamasi Balibo ada ikut campur Indonesia. Konflik sesama warga Timor Portugis semakin liar dan pengungsi semakin banyak yang diperkirakan sekitar 50.000 orang mulai memasuki wilayah Indonesia. Dengan alasan ingin menumpas komunisme dan didukung oleh Amerika Serikat, Indonesia mengirim pasukannya ke Timor Portugis pada tanggal 7 Desember 1975 dan perang pun terjadi dengan Fretilin. Oleh Indonesia, invasi ini disebut Operasi Seroja. Tanggal 17 Juli 1976 dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang menyatakan Timor Portugis menjadi provinsi ke-27 Indonesia dengan nama Timor Timur. Pernyataan Indonesia ini tidak diakui dan dikutuk oleh PBB dan beberapa negara lain termasuk Portugis. Walau Timor Timur sudah dinyatakan bagian dari Indonesia, penumpasan simpatisan Fretilin terus dilakukan secara tertutup atau rahasia. Dalam penumpasan Fretilin, pasukan Indonesia susah membedakan mana simpatisan Fretilin, mana yang bukan. Pembunuhan massal terjadi di banyak tempat, baik terhadap anggota Fretilin ataupun yang belum bisa dipastikan. Perempuan dan anak-anak juga ikut dibunuh.
Perempuan juga banyak yang mengalami penyiksaan dan pelecehan seksual saat diinterogasi. Praktek perbudakan seks juga dilakukan terhadap kaum perempuan yang diduga ada kaitan dengan Pretelin. Tidak hanya sampai di situ, pasukan Indonesia juga merusak lahan-lahan pertanian milik penduduk. Hal ini memicu terjadinya kelaparan di banyak tempat. Demikian laporan Amnesty International yang ditulis tahun 1995 yang menceritakan kekerasan terhadap wanita Indonesia dan Timor Timur. Kisah-kisah serupa juga ditulis oleh peneliti bernama Rebecca Winter dalam buku berjudul Barbary, Voice of East Timorese Women yang diterbitkan tahun 1999. Kejamnya pihak Indonesia dalam memberantas Fretilin telah menyebabkan masyarakat Timor Timur begitu dendam kepada Indonesia. Untuk membendung suara-suara negatif terhadap Indonesia di dunia internasional, sekitar tahun 1984, Indonesia mulai membangun Timor Timur di segala bidang untuk mengejar ketinggalan Timor Timur dari provinsi lainnya. Dikutip dari tulisan Dr. Abi Lapian yang berjudul Timor Timur dalam Gerak Pembangunan, disebutkan bahwa untuk memperlancar kegiatan pemerintahan di Timor Timur, hingga tahun 1987 telah diangkat 10.527 orang pegawai negeri. Khususnya untuk putra daerah, syarat dipermudah. Di bidang pendidikan, hingga tahun 1986 tercatat 909 orang pelajar telah mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Mereka diberi kesempatan belajar bukan hanya di Timor Timur, tapi juga keluar Timor Timur. Pembangunan lembaga pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi juga dilakukan. Di bidang ekonomi, pemerintah Indonesia membina para petani dan peternak tradisional agar mampu bertani dan beternak lebih baik. Program transmigrasi dengan mendatangkan orang-orang dari Jawa juga dilakukan, dengan harapan kegiatan pertanian di Timor Timur dapat dipacu. Tujuan lain adalah agar terjadinya pembauran antara penduduk lokal dengan para pendatang. Pendirian koperasi juga dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Timor Timur meningkat. Pembangunan jalan hingga ke pedesaan juga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Di bidang kesehatan juga mendapat perhatian dengan banyak membangun puskesmas dan mengirim tenaga kesehatan ke Timor Timur. Gencarnya pembangunan di segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto tetap membuat masyarakat Timor Timur hidup miskin. Kendala utama salah satunya adalah kualitas sumber daya masyarakat asli Timor Timur yang tergolong rendah dan tidak mampu bersaing dengan kaum pendatang. Hal ini menjadi kecemburuan sosial di kemudian hari. Hal yang sangat mengejutkan dunia internasional terjadi pada tanggal 12 November 1991, di mana aparat Indonesia memberondong sekelompok pemuda Timor Timur pro kemerdekaan yang sedang berdemonstrasi. Peristiwa Santa Cruz atau pembantaian Dili telah menewaskan sedikitnya 271 orang. Peristiwa ini diawali oleh rencana beberapa anggota parlemen Portugis dan wartawan yang ingin datang ke Timor Timur pada bulan Oktober 1991. Indonesia menyatakan keberatan atas rencana ini
Pembatalan kunjungan ini menyebabkan para pemuda pro kemerdekaan kecewa dan situasi di Timor Timur memanas. Tanggal 28 Oktober 1991 terjadi kerusuhan antara kelompok pemuda pro kemerdekaan dengan kelompok pemuda pro integrasi. Alfonso Henriques dari kelompok pro integrasi tewas dibunuh. Akibatnya, Sebastio Gomez dari kelompok pro kemerdekaan ditembak aparat. Suasana di Timor Timur makin mencekam di hari-hari selanjutnya. Tanggal 12 November 1991, sekelompok pemuda dan mahasiswa pro kemerdekaan berdemonstrasi. Sumber dari Kompas.com menyebutkan, para demonstran berjalan sepanjang 4 km menuju tempat pemakaman Gomez. Di tempat pemakaman Gomez, pasukan Indonesia sudah bersiaga, lalu melepaskan tembakan kepada para demonstran secara brutal. Peristiwa ini disaksikan oleh beberapa wartawan asing. Pemutaran rekaman peristiwa Santa Cruz di TV asing telah membuat heboh dan Indonesia dikecam oleh masyarakat dunia. Tahun 1998, gelombang anti Orde Baru di Indonesia makin kuat dan akhirnya B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Sebagai Presiden baru Indonesia, dia mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara terhormat dan bermartabat. Referendum menjadi pilihan penyelesaian masalah. Opsi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia saat itu adalah otonomi khusus atau menolak otonomi khusus. Menurut beberapa sumber, hasil referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 adalah 78,5% atau 344.580 orang Timor Timur memilih menolak otonomi khusus. Sementara 21,5% atau 94.388 orang Timor Timur yang pada umumnya pendatang menerima otonomi khusus. Hasil yang demikian diterima baik oleh pemerintah Indonesia dan selanjutnya Timor Timur diserahkan ke PBB. Pasca referendum, keamanan di Timor Timur kembali memanas. Pengusiran dan pembunuhan pendukung pro-otonomi terjadi di mana-mana. Untuk mengamankan situasi di Timor Timur, PBB membentuk pasukan multinasional bernama International Force for East Timor atau Interfaith yang dipimpin oleh Australia. Di samping itu, PBB juga membentuk satu komisi untuk mengurus Timor Timur di masa transisi, yaitu United Nations Transitional Administration for East Timor atau disingkat dengan UNTAID. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur resmi menjadi negara Timor Leste. Demikianlah pembahasan tentang pahitnya sejarah Timor Leste. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kami akhiri, mohon menekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bila ingin memberikan komentar, silahkan. Namun, penggunaan bahasa yang santun dalam berkomentar sangat kami hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.